Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, semoga dimati Kiai Rafi, begitu pula Kiai Syukur, Ustaz Suyud, Ustaz Jumul Ilmi, begitu pula para Ustaz Zakaria, Ustaz Mahsun, dan semua para kiai, para asatidz yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula segenap takmir masjid Raudatul Jannah yang kesemuanya tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan para kiai kita, guru-guru kita, habaib kita, dan juga takmir masjid Raudatul Jannah, mereka semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin Allahumma amin. Begitu pula guru kita bersama Kiai Muhammad Amin yang sekarang sedang berada di luar kota. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula semua hadirin dan jamaah siji rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dan di hari yang mulia untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, bersama-sama kita berzikir kepada Allah, bersama-sama kita bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masjid ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan sholawatannya, makmur dengan Al-Qur'annya, makmur juga dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita juga berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka perlu kita ketahui dan kita sadari bahwasanya seseorang kalau mengenal, kalau tahu kemuliaan, keagungan Rasulullah SAW, maka pasti yang ada di hatinya setelah Allah adalah Rasulullah SAW. Yang akan selalu dipuji adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat karena sebabnya hanya memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Maulid Ad-Daibah disebutkan man ra'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang memandang wajahmu ya Rasulullah, maka orang itu akan berbahagia. Ketika seseorang itu memandang dengan cinta, takzim, hormat dengan Nabi, maka itu adalah penyebab kebahagiaannya di dunia sebelum di akhirat. Kita lihat satu sahabat yang termasuk sebab masuk Islamnya itu bukan karena melihat akhlak Nabi, bukan karena melihat apapun daripada kemuliaan
ilmu Nabi, tapi masuk Islamnya karena melihat Rasulullah SAW. Jadi baru melihat Nabi saja, belum melihat akhlak Nabi sudah masuk Islam. Itu termasuk sahabat Hasan bin Thabit. Jadi beliau itu dulu ahli syair orang-orang. Dulu itu ahli syair di kalangan orang Arab itu sesuatu yang kurang terpuji dulu, karena kerjaannya memuji orang kaya nanti dikasih uang, nanti disuruh menghina dikasih uang. Itu dulu ahli syair seperti itu. Kamu puji saya dikasih uang, kamu hina itu dikasih uang. Itu dulu ahli syair seperti itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, laula syidru bil ulama yusri lakuntu asyharu min nabi. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan karena ahli syair itu dapat merendahkan derajat ulama, maka saya lebih ahli syair daripada Nabi. Nah, Hasan itu, sahabat Hasan itu ahli syair. Makanya orang Arab pernah membayar Hasan untuk menghina Rasulullah SAW. Hasan, kamu hina Muhammad, kasih uang. Di mana orangnya? Terus kamu tunggu, biasanya lewat di sini. Ditunggu sama sahabat Hasan, termasuk Islam mungkin. Maka ketika lewat Rasulullah SAW, sahabat Hasan tidak bisa mengucapkan syairnya karena melihat keindahan wajah Rasulullah SAW. Terpancar cahaya dari wajah Rasulullah SAW. Sehingga beliau kembali lagi ke orang kafir, dikembalikan Allah. Bagaimana? Sudah kamu hina Muhammad? Maka apa jawaban Hasan bin Thabit yang kurang lebih seperti ini? Falamma ra'aitu anwarahu sata'an wada'tu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi falastu anduruhu illa ala qadari nurun bil jismi minal qamari kahilyatin nusijat bi anjubiz zuhuri. Langsung spontan sahabat Hasan mengatakan kepada orang kafir itu, ketika aku melihat wajah Rasulullah SAW, itu terpancar cahaya daripada wajahnya. Wada'tu min khifati kaffi ala basari, sehingga aku meletakkan telapak tanganku di mataku. Kenapa? Khaufan ala basari min husni suratihi, takut mata saya ini rusak karena terpancar cahaya daripada wajah Rasulullah SAW. Falastu anduruhu illa ala qadari, sehingga aku tidak bisa melihat kecuali semampuku karena melihat cahaya dari wajah Rasulullah SAW. Dari tubuh Nabi keluar cahaya seperti hiasan yang diuntai dengan bintang-bintang kejora. Itu perkataan sahabat Hasan belum masuk Islam. Maka termasuk itulah sebab beliau masuk Islam, melihat keindahan wajah Rasulullah SAW. Dan karena itu hadirin rahimakumullah, alangkah beruntungnya kalau kita mengetahui kemuliaan Nabi, keagungan Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk cara cepat untuk mendapatkan perhatian Nabi itu dengan cara kita banyak bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW. Itu cara cepat untuk mendapatkan perhatian Rasulullah. Orang kalau selalu muji itu pasti akan mendapatkan perhatian khusus pada hati. Coba kalau kita sadar, orang selalu muji pejabat, oh dapat proyek lagi. Kalau ya, dipuji itu pejabat, oh mari kita proyek ya. Atau DPR, atau DPR. Muji orang kaya, gampang utang saja. Muji harus bersyukur, utangnya gampang. Kenapa? Ya itu tadi, orang kalau selalu memuji itu pasti dapat sesuatu. Muji Nabi, dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi karena pujian itu sahabat Hasan itu. Dekat dengan Nabi bukan karena hebatnya beliau dalam berperang, bukan karena seperti sahabat Abu Bakar dan yang lainnya, tapi dekat dengan Nabi karena selalu memuji Rasulullah SAW. Makanya dulu pernah Nabi itu pernah melarang para hadirin, melarang sahabat-sahabatnya untuk berdiri apabila Rasulullah SAW datang. Kemudian dulu sahabat itu kalau Rasulullah masuk berdiri semuanya. Kemudian dilarang oleh Rasulullah. Tapi suatu ketika sahabat Hasan ketika Rasulullah SAW itu masuk, sahabat gak ada yang berdiri karena dulu dilarang oleh Rasulullah. Maka beliau mengatakan, ya, qiyami li azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma hu mustaqim.
ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun ra'a hadzal jamala wa la yakum. Kata sahabat Hasan, berdiriku untuk orang yang mulia ini adalah kewajiban. Kemudian meninggalkan sesuatu yang wajib itu sesuatu yang tidak benar. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun ra'a hadzal jamala wa la yakum. Saya heran seseorang yang melihat orang yang tampan indah seperti ini sedangkan mereka tidak berdiri. Maka ketika itu sahabat semuanya berdiri ketika menyambut Nabi Muhammad SAW. Jadi memang dulu pernah dilarang, tapi ketika sahabat Hasan mengucapkan syairnya seperti itu, setiap Nabi datang, sahabat-sahabat berdiri memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu pula kita lihat para ulama-ulama itu menjadi dekat dengan Nabi yang paling terkenal karena lewat pujian dengan Rasulullah SAW. Sayyidul Walid Al-Habib Salim Abdullah Syadiri beliau mengatakan 3 orang daripada ulama mutaakhir yang cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Yang pertama kata beliau Asy-Syaikh Abdul Rahim Al-Qur'i. Beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi usianya itu untuk memuji Rasulullah SAW, sehingga mempunyai kedudukan di sisi Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau punya karangan puluhan dan berjilid-jilid sebagian, itu semua memuji Rasulullah. Bahkan dulu diceritakan ada seseorang pemuda karena ta'alluqnya sama Nabi, hampir setiap hari itu mimpi Rasulullah SAW. Suatu ketika pemuda ini mendengar ada seseorang yang mengarang kitab, dalam kitabnya itu menghina Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani karena terlalu berlebihan memuji Rasulullah SAW. Nah, pemuda ini yang sering mimpi Rasulullah penasaran, apa sih yang dihina daripada Syekh Yusuf bin An-Nabhani, memuji Nabi Muhammad SAW. Penasaran, beli kitab itu, kepingin tahu apa yang disebutkan dalam kitab itu tentang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ketika beli kitab itu, para hadirin subhanallah tidak mimpi Rasulullah SAW. Beberapa hari tidak pernah mimpi Rasulullah SAW. Sampai kemudian dia bersolawat kepada Nabi, tambah ibadahnya, akhirnya mimpi Rasulullah SAW. Ketika di dunia bertanya orang ini, ya Rasulullah, kok lama nggak datang dalam mimpi saya? Apa kata Nabi? Iya, karena kamu di rumah kamu ada kitab yang menghina pecintamu. Cuma ada kitabnya tok loh. Rasulullah tidak itu. Ada kitab yang di situ menghina pecinta Rasulullah SAW. Syekh Yusuf bin Ismail. Bagaimana kalau di rumah kita ada kitab yang menghina sahabat Nabi, ada yang menghina istri-istri Nabi, ada yang menghina keluarga Nabi SAW. Ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani orang yang mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah sudah nggak itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi kepada orang yang selalu memuji Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali itu punya 5.000 qasidah yang semuanya itu memuji Rasulullah SAW. Nah, ini para ulama yang jalurnya dekat dengan Nabi melewati pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana dirayakan, diperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka kita hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita menjadi umat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ada yang di masjid, ada yang di musola, ya, ada yang di kampung-kampung, ya, dan juga insya Allah Jamaah Siji akan mengadakan tanggal 21 di Pondok Pondok kita bersama. Maka mari bersama-sama kita muliakan, kita agungkan, kita ramaikan, kita hormati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau tidak salah guru Syekh An-Nawawi Al-Badani pernah menyebutkan dalam salah satu kitabnya tentang hadis Rasulullah SAW, man haddama maulidi kuntu lahu syafi'an yawmal qiyamah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi kalau tidak salah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka nanti Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi
tentunya dengan kita juga melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dan juga menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad SAW. Kapan kita memuliakan Nabi, memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi, mengerjakan syariat-syariat Nabi, pasti kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali kecintaan kita semua ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW. Tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.